Haleluya. Biarlah kita semua mendapatkan lawatan Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rasakan setiap jamahan Tuhan dalam setiap syair dari pujian ini. Kadangkala tidak dapat kita mengerti. Ketika kita melewati setiap tantangan hidup, tetap percaya kepada Tuhan. Pasti yang terbaik. Oh, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Semua terjadi atas izin Tuhan, saudara. Ku percaya semua untuk kebaikan. Harus berpikir positif. Amin. Memulihkan. Sama-sama katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Taruh tanganmu di dada. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya saudara bahwa pujian ini adalah doa kita di hadapan Tuhan untuk siapkan hati kita dengar firman-Nya. Haleluya. Bapa, kami percaya setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu itu adalah ungkapan hati kami. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Melalui setiap puji-pujian yang tulus kami naikkan di hadapan-Mu. Apapun yang saat ini sedang kami alami, semuanya tidak pernah terlepas dari pantauan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami percaya semua untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala hal Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan. Engkau berperkara dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu hari ini menjadi jawaban atas setiap kegundahan hati kami, atas setiap kegelisahan hati kami, atas setiap ketidakmampuan kami pada saat kami berada di titik nadir di mana kami merasa sendiri. Tetapi Engkau Tuhan selalu menguatkan kami. Roh Kudus, Engkau sanggup untuk berbicara dengan sangat lugas bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang penindasan membuat saudara dan saya kuat. Bagaimana respon hati kita menentukan seperti apa yang akan kita alami di kemudian hari. Ketika kita berespon positif untuk setiap apa yang kita alami, tentulah kita akan melihat pembelaan demi pembelaan Tuhan itu nyata bagi kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana Tuhan begitu serius memperhatikan anak-anaknya yang sebenarnya mereka sudah pernah ada di dalam kandang. Orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya mereka terhilang dari kandang itu. Bagi kita orang percaya, seringkali kita diumpamakan sebagai domba-dombanya Tuhan. Dan Allah itu penggembala, gembala yang baik. Nah, di dalam kandang itu ada interaksi para domba. Dan kadangkala tanpa kita sadari ada domba-domba yang keluar dari kandang. Mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang pernah mendapatkan kebaikan Tuhan, tapi karena kekecewaan, karena kemarahan yang luar biasa di mana dia tidak bisa mengontrol semuanya, akhirnya dia keluar. Nah, dalam Injil Lukas pasal 15, tabib Lukas dia mencatat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Ada satu kata yang diulang-ulang di situ, yaitu yang terhilang. Artinya adalah bahwa Tuhan begitu serius memperhatikan anak-anaknya yang terhilang. Doa saya adalah ketika nanti di akhir firman Tuhan ini, saya rindu kita semua untuk masing-masing mengoreksi siapa-siapa yang terhilang di sekitar kita. Mungkin mereka adalah kedua orang tua kita. Bisa jadi orang tua kandung, bapak ibu mertua. Atau mungkin kakak adik kita, saudara-saudara kita. Mungkin juga pembantu saudara. Atau jangan-jangan yang terhilang adalah saudara sendiri. Tetapi ada kabar bahagia hari ini bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya dan semua mereka yang sedang terhilang. Kehendak Tuhan adalah agar mereka semua yang terhilang itu kembali ke kandang. Mereka yang terhilang itu kembali ke dalam kasih Tuhan yang sempurna itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari saya rindu untuk kita semua sama-sama melihat Alkitab kita masing-masing yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah,
Seringkali di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan. Mengapa? Karena melalui perumpamaan-perumpamaan itu, maka pengajaran Tuhan itu lebih mudah untuk diterima. Pengajaran Tuhan lebih mudah untuk ditangkap dengan baik. Kenapa? Karena setiap perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan itu adalah sehari-hari dapat dilihat, dirasakan, bahkan dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Seperti hari ini misalnya, perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana nanti bagaimana seorang ayah yang memiliki begitu banyak anak buah, memiliki kebaikan hati yang luar biasa, sangat bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Itu menggambarkan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh saudara dan saya. Mari kita melihat ya. Yesus berkata lagi. Jadi karena ada pengajaran sebelumnya, kali ini Tuhan dalam kesempatan berikutnya Tuhan berkata lagi. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Tuhan sedang memberitahu bahwa hari ini dia sedang menyampaikan satu pesan, di mana pesan ini ditujukan kepada satu keluarga yang sangat mengasihi anak-anaknya, di mana ayah ini memiliki 2 anak laki-laki. Ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah saudara, ini memang agak beda dengan kebiasaan yang kita lihat. Biasanya harta warisan itu dibagi-bagi menjelang orang tua sudah dalam keadaan sangat kepayahan dan dia menyadari bahwa tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini, supaya tidak terjadi sengketa di antara anak-anaknya ahli waris, maka dia bagi. Tetapi kalau kita melihat kisah ini, sang ayah masih sehat, sang ayah masih kuat, sang ayah masih mampu untuk mendidik anak-anaknya. Tetapi salah satu anaknya, yaitu anak bungsunya, dia mengambil keputusan untuk mendahului ayahnya agar dia mendapat bagian apa yang menjadi miliknya, yang semestinya belum waktunya diberikan. Saya ulangi, yang semestinya belum waktunya untuk diberikan. Menarik di sini adalah bahwa ketika sang bungsu mengungkapkan isi hatinya, dia berkata, Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Tidak ada diskusi antara ayah dan anak bungsu dalam hal ini. Firman Tuhan katakan, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Fix. Si sulung mendapat bagian, si bungsu mendapat bagian. Sekalipun belum waktunya. Sekali lagi, sekalipun belum waktunya. Ada pelajaran menarik yang saya ingin bagikan bagi saudara. Kisah ini sebenarnya menggambarkan pribadi Bapa di surga. Sejak saudara dan saya diciptakan, Tuhan memberikan kepadamu dan kepadaku free will, kehendak bebas. Tetapi ingat, setiap pilihan yang kita ambil dan itu menjadi keputusan selalu memiliki resiko. Itulah sebabnya bijak-bijaklah dalam mengambil pilihan untuk menjadi keputusan saudara. Si bungsu
mengambil pilihan, dia ingin mengambil haknya sekalipun belum waktunya. Mari kita melihat kisah selanjutnya. Beberapa hari kemudian, jadi setelah warisan itu dibagikan, beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Semua warisan yang diberikan oleh orang tuanya yang menjadi bagiannya, aset-aset orang tuanya yang diambil, yang didapat dengan cucuran air mata dan keringat, dibagikan kepada anaknya. Lalu dengan mudahnya, dengan enaknya, dengan ringannya, aset-aset yang diberikan oleh ayahnya itu dijual oleh si bungsu ini. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Menarik di sini. Orang tua yang kerja keras, anaknya yang menikmati hasil, lalu dengan begitu mudah aset pemberian orang tuanya dijual, dan dia pergi ke negeri yang jauh. Dia tidak ingin dikontrol lagi oleh ayahnya. Dia ingin bebas. Aku ingin terbang tinggi. Aku tidak ingin ada yang mencampuri lagi apa yang ingin aku lakukan. Aku akan lakukan. Saudara, menarik di sini. Untuk pergi ke negeri yang jauh. Dan dia berpikir, aku udah dewasa. Aku udah bisa menentukan pilihanku sendiri. Hidupku adalah hidupku. Tidak perlu engkau urusi. Saudara, inilah jiwa anak muda. Darah muda, gitu ya, ada lagu seperti itu. Darah yang mendidih, mudah emosi, terpancing dengan situasi yang tidak menyenangkan, langsung marah. Itulah jiwa muda. Sekalipun tidak semua pemuda. Nah, ini ibarat kuda yang lepas dari kandangnya. Dia lari, dia bebas lakukan apa saja. Mungkin ketika dia ada di rumah, dia rajin karena dia takut kepada orang tuanya. Dia rajin karena dia dilihat orang tuanya. Ketika dia udah ada di negeri yang jauh, di mana tidak ada satupun orang yang dia kenal, dia lakukan apa saja yang menjadi keinginan hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau masih ada di lingkungan orang-orang yang mengenal engkau, bisa jadi engkau selalu menjaga tutur katamu, perbuatanmu. Kenapa? Karena engkau tahu banyak orang yang mengenal engkau. Tetapi kalau engkau ingin tahu siapa dirimu yang sesungguhnya, ketika engkau berada di suatu tempat,
di mana engkau merasa tidak seorang pun yang mengenal engkau, dan engkau bebas untuk menentukan mau berbuat apa. Itulah yang dilakukan oleh si bungsu ini. Ketika dia pergi jauh, ketika dia merasa tidak ada lagi yang memantau, tidak ada lagi yang cerewetin aku bebas, aku mau melakukan apa saja. Yang terjadi adalah di sana, di negeri yang jauh itu, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, ada kebenaran yang menarik yang ingin saya bagikan. Buah, kalau matang dari pohon, itu jauh lebih manis daripada buah yang belum waktunya diambil, kemudian dia diperam. Beda rasanya. Si bungsu ini seharusnya sabar sedikit. Ada waktu di mana dia akan mendapat, pasti mendapat apa yang menjadi bagiannya. Tapi karena dia merasa, aku sudah besar, aku udah bisa, aku udah mampu, ngapain sih selalu diatur-atur? Akhirnya seperti ini. Ketika dia jauh dari pantauan orang tuanya, semua nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuanya seolah-olah lenyap bak ditelan bumi. Dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah ini loh saudara, kalau harta didapat dengan cara yang mudah, bukan dengan keringat, bukan dengan kerja keras, maka dia tidak akan menghargai setiap berkat Tuhan. Saudara, kalau saat ini engkau mendapatkan setiap berkat dengan berpeluh, dengan kerja keras, dengan menanam lutut, lalu engkau mendapatkan berkat itu manis rasanya. Kenapa? Karena saudara dan saya pasti akan menggunakannya itu dengan sangat bijak. Berbeda dengan si bungsu ini. Dia mendapat warisan. Orang tuanya yang kerja keras. Seenaknya dia gunakan warisannya itu. Aset orang tuanya dijual. Lalu dia berfoya-foya. Dia menghabiskan seluruh waktunya dengan hal yang tidak baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak. Engkau punya waktu untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan ketika mereka masih berada di dalam rumah. Seperti saya, anak saya udah 17 tahun kelas 3 SMA. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Saya tidak tahu apakah dia nanti masih bersama-sama kami ketika kuliah ada di wilayah Bandung, atau karena rencana Tuhan yang indah dia harus keluar dari kota Bandung untuk menentukan masa depannya sendiri. Kami tidak tahu. Tetapi selagi anak sulungku ini Yosua ada di rumah, saya selalu menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada dia dan kedua adiknya tentunya. Saudara, sebesar apapun warisan yang diberikan orang tua, kalau anaknya tidak bisa memanage, tidak bisa menggunakan dengan baik, pasti habis. Itulah sebabnya warisan orang percaya adalah nilai-nilai hidup kepada anak cucunya. Ayat yang ke-14, Lukas pasal 15. Setelah dihabiskannya semuanya, menarik di sini, dia nggak sadar ya. Tiap hari dia pakai uangnya, tiap hari dia merasa rekening di bank masih banyak. Oh, terus aja ambil. Kalau zaman sekarang pakai ATM ya, terus aja diambil, terus aja diambil. Dia lupa. Ada limit, ada batas. Setelah dihabiskannya semua, udah biasa hidup enak bukan? Berfoya-foya, tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi nanti.
Apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, unpredictable condition. Terjadi peristiwa yang di luar dugaan. Seperti pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini. Di mana pengusaha-pengusaha besar pun bisa tiarap jatuh bangkrut. Termasuk keponakan saya pun kena imbasnya dari COVID-19. Ribuan pekerja buruh di PHK. Ternyata itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Unpredictable condition. Suatu peristiwa yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Saudara dikasih Tuhan, kenapa dalam beberapa kesempatan saya selalu ingatkan kepada semua jemaat ataupun kepada semua sahabat-sahabat, jangan pernah sombong atas apa yang engkau miliki saat ini. Dalam status Facebook yang saya berikan beberapa tahun yang lalu, saya katakan kekayaan, popularitas bisa hilang dalam sekejap. Tetapi tidak ada yang bisa merampas semangat dalam hidupmu dan dalam hidupku. Nah saudara, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Di dalam negeri yang jauh dari orang tuanya. Jauh dari pantauan orang tuanya. Dan ia pun mulai melarat. Ini ibarat peribahasa mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga. Dia tidak sadar ketika semua aset-aset orang tuanya, mungkin lagi mabuk, dia beli minuman keras, dia main cewek dan lain sebagainya, teman-temannya banyak karena dia masih punya duit. Dan dia berpikir, masih ada saldo bank dalam depositoku kalau zaman sekarang. Tetapi unpredictable condition. Sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi. Terjadi resesi. Terjadi situasi di mana negeri jauh dari orang tuanya itu terjadi kelaparan. Dan ia pun mulai melarat. Bayangkan saudara. Tidak pernah mempersiapkan diri. Dengan kondisi yang tidak menyenangkan, lalu itu yang terjadi. Dia menjadi melarat. Nah saudara, menarik ketika saya menyampaikan kisah ini. Ketika dia sudah melarat, ketika sudah tidak ada teman-teman yang menyambangi dia, biasa, kalau masih ada gula, semut pasti datang. Tapi kalau gula udah habis, boro-boro semut kan gitu ya. Habis manis sepah dibuang. Itulah kehidupan dunia. Ketika dia dalam kondisi melarat, kalau udah kampung tengah namanya perut ini sudah merasa keroncongan harus diisi, gengsi pun dibuang jauh. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Hei, wow. Seorang anak dari pengusaha yang kaya raya. Yang karena kesombongannya dia merasa sudah mampu berjalan tanpa bimbingan orang tua. Minta aset orang tua. Minta warisan orang tua sebelum waktunya. Dan orang tua yang bijak memberikan pilihan kepada anaknya. Itu hidupmu, jalani.
tanggung resiko dari setiap perbuatanmu. Dia tidak siap, dia tidak sanggup menghadapi banyaknya kepalsuan-kepalsuan dalam dunia ini. Dia ada dalam lingkungan yang salah. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nanti kita akan melihat dalam kisah selanjutnya. Dari kehidupan the have, kehidupan serba berkecukupan, langsung terjun menjadi seorang yang melarat. Dari seorang anak majikan, anak bos, lalu dia melamar pekerjaan menjadi buruh kasar. Ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ingat, dia bukan penduduk negeri itu. Dia pendatang. Saya menikah, punya anak-anak, dan lama tinggal di tanah Papua. Tapi saya tidak pernah merasa menjadi pendatang di sana, karena saya bergaul dengan mereka. Tetapi kadangkala ada orang yang merasa kami ini pendatang. Tetapi memang benar kita ini pendatang, karena bumi yang kita injak ini hanyalah sementara. Nanti kita akan tinggal di Yerusalem baru. Itulah tempat kita yang sesungguhnya. Nah saudara, kepada majikan yang tidak mengenal siapa yang sedang melamar kerja kepada dia itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Cilaka ini saudara. Cilaka. Kenapa saya katakan cilaka? Kita tahu background, latar belakang dari kisah Tuhan Yesus ini, bahwa orang ini itu orang Yahudi. Dia orang Israel yang sedang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu, babi itu binatang yang haram. Jangankan memberi makan, dekat-dekat juga gak akan mau. Tetapi karena tuntutan perut, karena keadaan yang membuat dia tidak ada pilihan, dia melepaskan identitasnya sebagai seorang Yahudi. Dia mau bekerja di ladang untuk memberi makan babi-babi. Wow. Kenapa saya katakan sudah jatuh ketimpa tangga? Satu, semua hartanya habis karena dia hidup berfoya-foya. Dia tidak bisa memanage aset dari orang tuanya dengan baik. Yang kedua, terjadi unpredictable condition. Sesuatu keadaan yang di luar dugaan. Seperti pandemi COVID-19 saat ini. Banyak orang yang tidak siap menghadapinya. Sehingga banyak reaksi terjadi di situ. Kemudian yang ketiga, dia dari seorang yang biasa hidup mewah menjadi seorang buruh. Kalau buruh kerja yang masih sejalan dengan norma-norma kehidupannya mungkin. Tetapi ini kerja untuk memberi makan babi. Itu adalah binatang haram menurut dia. Tetapi gak ada pilihan. Ada pelajaran menarik di sini. Kadangkala Tuhan mengizinkan untuk mencabut segala kesombonganmu. Dengan mengizinkan saudara dan saya masuk dalam situasi di mana tidak ada pilihan dalam hidup. Jalani aja. Ikuti saja. Dan saudara akan mengerti agenda Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin apa yang dialami oleh si bungsu dalam versi yang berbeda, engkau dan saya sedang mengalaminya. Kita ada dalam situasi di mana kita nggak mau melakukan apa yang saat ini sedang kita lakukan. Tetapi tidak ada pilihan. Tapi percayalah, ketika saudara dan saya sadar, ada pribadi yang senantiasa menyertai kita. Ada pribadi yang sudah mengatur hidup kita. Maka di akhir kita akan melihat ada agenda Tuhan yang baik.
Ayat yang ke-16 dari Lukas pasal 15. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan keju yang biasa minumnya juga di Starbucks. Tiba-tiba makan ampas, saudara. Saudaraku, inilah realita kehidupan. Kadangkala segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Kalau engkau pemirsa sedang mengalami persis seperti yang saat ini diceritakan dalam kisah ini, engkau bukan satu-satunya. Ada ribuan bahkan jutaan orang yang mengalami hal yang sama. Mengalami unpredictable condition. Mengalami situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ampas. Apa sih ampas? Vitamin juga kagak ada. Makanan yang udah dibuang. Sampah. Saudara. Ini ada kebenaran yang luar biasa loh yang saya ingin sampaikan. Ketika anak bungsu ini meninggalkan rumah ayahnya. Ketika anak bungsu ini jauh dari didikan Tuhan. Kehancuran yang menjadi bagiannya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jika engkau adalah seorang anak, jangan pernah bosan mendengar nasihat dari orang tua. Jika engkau adalah jemaat, jangan pernah bosan mendapat nasihat dari para gembala yang ada di gerejamu. Karena tujuan mereka baik. Kadangkala memang keras. Kadangkala memang pedas dan perih. Tapi itu untuk kebaikan kita. Dia ingin mengisi perutnya. Dia udah terlalu lapar. Saudara, pernah gak punya pengalaman lapar yang lapar banget? Saya pernah, saudara. Waktu masih kecil dulu, biasalah anak-anak itu kan kadang main lupa gitu kan. Tiba-tiba lapar. Waduh, rasanya perut tuh melilit. Aduh, sakit sekali. Rasanya gemetar. Kalau udah kayak gitu, pengennya apa? Cuma satu, nangis. Pengen cepet-cepet ada makanan yang bisa cepat dimakan. Kalau perlu mungkin lagi jalan main gitu, ada makanan yang jatuh ya dipungut aja dimakan karena lapar banget. Dalam keadaan terdesak, apapun bisa terjadi. Apapun bisa kita lakukan. Gengsi kita buang jauh. Yang penting kita selamat. Selamat dari lapar maksudnya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Dalam keadaan yang sangat terpuruk. Akhirnya si bungsu ini menyadari. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, ini loh saudara ya. Seringkali kalau udah hancur, kalau udah gak ada apa-apa baru sadar. Tapi ketika masih bisa diperbaiki, ketika masih bisa, ya kalau tidak kelewatan gitu masih bisa bangkit kembali. Orang itu kadang begitu loh saudara. Ketika dia merasa masih mampu, ketika dia merasa masih kuat, ketika dia merasa aku masih bisa kok. Nasihat itu sering diabaikan. Tetapi kalau udah habis-habisan, udah gak ada lagi yang menolong di situ, baru sadar. Ayat yang ke-17 dari Injil Lukas pasal 15. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Inilah cara Tuhan yang ajaib, saudara, untuk mengembalikan anak-anaknya yang sudah terhilang, yang jauh dari kasih Bapa. Tuhan mengizinkan dia ada dalam kondisi terpuruk, sampai makan pun tidak bisa. Dalam keadaan seperti itu, hands up, menyerah. Aku udah tidak sanggup lagi. Lalu dia sadar, dia mulai merenung. Sambil pegang-pegang perutnya yang melilit-lilit karena dia lapar. Ingin makan makanan babi pun tidak ada yang kasih. Ya kita tahu kondisinya pada waktu itu kan sedang kelaparan. Jadi makanan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sekalipun itu makanan babi, mahal harganya. Jadi babi lebih berharga pada waktu itu dari seorang buruh, karena jelas di situ dikatakan ingin memberi makan makanan babi pun nggak dikasih. Saking apa? Terjadi resesi seperti kondisi pandemi COVID-19 saat ini, resesi di mana-mana. Orang genggam erat uangnya, jangan sampai dibagi-bagi, tapi makin terpuruk, saudara. Tapi kita harus tahu kebenaran firman. Dia mulai membandingkan betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, sementara aku di sini mati kelaparan. Keadaan yang sangat ironis. Ketika dia masih bersama dengan ayahnya, dia menjumpai keadaan yang begitu teratur dan baik. Bahkan makanan dari para pekerja ayahnya pun berlimpah-limpah. Ini artinya ayahnya adalah seorang majikan yang sangat baik, yang memperhatikan kehidupan bawahannya. Kalau Alkitab mencatat berlimpah-limpah itu bukan berarti cukup, bahkan lebih. Kalau saudara seorang majikan, ayo belajar jadi majikan yang baik. Perhatikan kesejahteraan bawahanmu. Jangan sampai mereka kemudian berseru kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, habislah kau. Kita harus baik-baik kepada semua orang yang ada di bawah kita. Lalu dia sadar, aduh, gak benar ini. Apa yang aku alami saat ini benar-benar udah gak benar ini. Untuk sesaat dia pegang kepalanya mungkin. Dia ingat semua kebodohan-kebodohan yang sudah dia lakukan. Mulai bahasa kata-kata udah habis, berganti dengan bahasa air mata. Air matanya mengalir. Dia menyesal. Kenapa aku tinggalkan ayahku? Kenapa aku tidak dengar nasihat orang tuaku? Dia menangis. Dia menangis. Dia menyesal. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang tepat. Aku akan bangkit. Nah, menarik di sini. Pertobatan yang sejati adalah bangkit. Artinya apa? Tidak terus bergelimang dalam lumpur dosa, tapi mau bangkit. Mau tinggalkan itu semua. Dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadi firman Tuhan ini saya bagi dua bagian, saudara ya. Minggu ini saya bicara tentang si bungsu dulu. Nanti minggu depan saya bicara tentang si sulung. Jadi ini bersambung ya. Jadi ikuti nanti minggu depan jam 10:15. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia sadar diri. Dia udah salah.
Dia udah jauh dari semua norma-norma yang diberikan oleh ayahnya, semua nasihat, didikan. Semuanya sudah dia langgar, dia sadar. Dia lebih pantas disebut sebagai buruh, disebut sebagai orang upahan daripada sebagai seorang anak. Dia tidak mau mempermalukan ayahnya yang terpandang dan terhormat. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Pertobatan yang sejati adalah menyadari kesalahan, minta ampun, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak ada kata terlambat dalam hidup kita. Jika saat ini mungkin Tuhan menghajar engkau dalam keadaan yang terpuruk seperti kisah dari si bungsu ini, ada satu maksud Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan mau engkau balik. Ketika engkau sudah menyadari kesalahanmu, kau minta ampun dengan air mata pertobatan. Engkau mulai bangkit, tinggalkan semua dosa itu. Dan Tuhan pasti menerima engkau. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan, inilah hati Tuhan. Ketika ia masih jauh. Jauh itu relatif, ya. 5 meter bisa jauh, 10 meter bisa jauh, 15 meter bisa jauh. Tapi logikanya kalau ayahnya masih bisa lihat, ya kira-kira beberapa meter, ya. Nggak mungkin sampai 15 meter ada orang mampu melihat, kecuali pakai teleskop gitu ya. Yang pasti ketika dia masih jauh. Ini bicara tentang hati Bapa, ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saudaraku, ini anak udah bertahun-tahun tinggalkan ayahnya. Ketika dia pergi masih parlente. Baju masih bagus, jubah masih bagus, wajah masih bagus, rambut terurus. Mungkin zaman sekarang pedicure, medicure gitu-gituan lah ya, terawat. Lah ini udah jatuh miskin, melarat, jadi buruh piara babi. Pakaiannya mungkin juga udah compang-camping, baunya gak karu-karuan. Datang menghadap ayahnya, tetapi yang luar biasa, ketika ia masih jauh dalam kondisi fisik yang sudah berubah itu, ayahnya telah melihatnya. Saudara, hati Bapa setiap saat merindukan engkau dan aku kembali kepadanya. Tuhan tidak pusing seberapa hitam hidupmu dan hidupku. Tuhan tidak pernah memperhitungkan berapa banyak pelanggaran dosa-dosamu. Yang ada di hati Bapa hanyalah satu. Aku dan engkau kembali kepadanya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalimat ini tentu tidak asing ketika saudara membaca setiap mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Hati Tuhan adalah hati yang penuh belas kasihan. Dan hati kita harus persis seperti hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya ini oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Udah tua berlari kumaha, saudara. Mungkin larinya sambil terseret-seret dan lain sebagainya. Namanya orang tua lari. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, dahsyat kebenaran ini. Ayah di surga tidak pernah pusing dengan bau busuk dosa-dosamu. Ayah di surga tidak pernah pusing dengan compang-camping dosa bajumu yang penuh kepalsuan dan kemunafikan itu. Ketika engkau mau datang kepadanya, dia berlari. Dia begitu antusias untuk merangkul, memeluk, mencium engkau. Pemirsa saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah hati Tuhan buat kita. Tidak peduli apapun yang telah engkau lakukan. Tidak peduli. Ketika engkau menyesali semua itu dan mau berubah, pribadi Tuhan selalu menerima engkau apa adanya. Bapaknya merangkul. Bapaknya mencium. Bapaknya tidak peduli. Busuk yang enggak, saudara. Yang ada adalah kerinduan bertahun-tahun terpisah dengan anaknya. Dan saat ini dia bisa kembali berjumpa dengan anaknya. Inilah hati Tuhan. Dia rindu memeluk setiap pendosa-pendosa. Mungkin itu adalah saudara dan saya. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Inilah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang tidak berpura-pura. Aku telah berdosa. Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup ini. Yang menarik adalah ayahnya tidak berbantah-bantah. Ayahnya tidak bilang makanya dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi yang dilakukan oleh ayahnya adalah lekas. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya. Sepatu pada kakinya. Artinya apa? Dia dipulihkan. Dia diterima menjadi keluarga dari ayahnya itu. Bukan hanya itu. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Dan kata kuncinya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jika ada satu orang diselamatkan, seisi surga gegap gembira. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hati Tuhan. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kisah ini tidak berbicara tentang engkau dan aku. Mungkin kisah ini berbicara tentang sahabat kita, kenalan kita, atau siapapun yang saat ini engkau rasa dia sedang terhilang. Jika engkau dan aku ingin menyenangkan hati Tuhan, sebut namanya, bawa kepada Tuhan. Doakan supaya dia kembali kepada Tuhan. Atau mungkin kisah ini berbicara tentang engkau dan aku. Kita udah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak batasan-batasan yang telah kita langgar. Karena keegoisan kita. Karena kita tidak mampu untuk mengendalikan diri. Tidak ada kata terlambat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Pada firman Tuhan bagian yang pertama ini, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk menyadari bahwa ketika kita jauh dari kasih karunia Tuhan, hidup kita pasti hancur. Tetapi ada kabar gembira buat kita. Dia rindu saudara dan saya kembali kepadanya. Oleh sebab itu, mari. Yang pertama, hidup ini adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa engkau untuk menuruti firman-Nya. Kepadamu kuberikan dua pilihan, berkat atau kutuk. Mari saudara, pilih berkat. Pilih hidup dengan mendengarkan firman yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan melakukannya dengan setia dan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Hidup adalah pilihan. Kemudian yang kedua, dalam setiap pilihan itu adalah keputusan saudara. Dan ketika engkau memutuskan sesuatu, pikirkanlah dengan bijak-bijak. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang engkau ambil. Khususnya dalam unconditional. Sesuatu yang tidak bisa pernah kita
prediksi sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, jangan pernah takut untuk kembali kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang selalu merindukan saudara dan saya datang kepadanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ikuti lanjutan dari kisah ini minggu depan jam 10:15 dan saya percaya ketika saudara dan saya membuka hati, pasti saudara menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan pada hari ini menjadi berkat buat kami semua. Kami menyadari bahwa hidup ini adalah pilihan, dan biarlah kami memilih untuk menyukakan hati-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan siaran ini, baik itu live streaming maupun tunda, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan selalu menunggu kami untuk datang kembali kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dan minggu depan kami akan kembali ditaburi